di channel aku, Dimas. Video kali ini aku mau bincang bintang sama Kak Umar yang tadinya kan nginep di hotel, kesana kemari, ya kan? Sekarang aku lagi nunggu ini. Oke? Kalau ini kamera nunggu, pasti kameranya udah bergerak, ya. Kita lanjut. Dimas. Makasih ya Kak Umar udah mau mampir ke sini. Sama-sama, dengan senang hati. Apa kabar kamu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Umar? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, datang nih pesanan ini. Jadi enak deh ngobrolnya deh. Makasih ya Mbak. Ya, kasih. Kakak sambil minum ya, Dim. Ya. Wih, Kamu pesan apa? coklat. Jadi undang kakak sini ada apa nih sebenarnya nih? Hah? Nah, mau nanya-nanya mau. Waduh, nanya-nanya. Bintang. Oh, bincang bintang. Jangan susah-susah tapi ntar kakak nggak bisa jawab lagi. Gampang-gampang nggak pertanyaannya? Nah, nggak tahu. Coba, ayo apa aja? Kalau buat Dimas gampang. Oh, buat Dimas gampang ya. Tapi Udah coba. kita minum dulu biar nggak oke. tegang. Biar nggak tegang. Bener. Mantap. Kesukaan kakak nih. Kopi susu. Mantap, enak kan? Ayo. Enak. Langsung ya pertanyaan pertama. Siap. Pertanyaan. Tapi rahasia dulu ya. Oh iya. Jangan susah-susah ya. Kak Umar kan dikenal sebagai artis sinetron. Sekarang masih syuting sinetron apa aja? Jadi sekarang ini kebanyakan kakak syuting sinetron yang lepas kayak FTV gitu. Jadi per judul. Kalau kemarin sempat dapat syuting yang panjang yang berseri itu buat Ramadan gitu. Tapi kalau misalkan
rencananya Ramadan yang depan ini memang masih dalam tahap perencanaan sih, masih belum mulai ngerjain gitu. Jadi kebanyakan yang lepas-lepas yang FTV gitu. Kak Umar. Nah. Nungguin ya. Tahu aja. Ceritain Dimas dong awal Apa? mula Kak Umar jadi artis. Sebenarnya nggak sengaja. Jadi bukan suatu yang kakak cita-citain gitu. Jadi emang sebenarnya kebetulan. Jadi kakak juga mulainya di dunia hiburan ini, di entertainment ini memang dibilangnya telat karena begitu udah mulai kuliah baru ngerasain syuting gitu. Jadi akhirnya waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya, dilanjutin tapi sambil kerja gitu, sambil dapat uang dari syuting. Tapi kakak lebih passionnya ternyata memang lebih di syuting ini, di entertainment ini gitu, bukan di bidang yang kakak kuliah dulu gitu. Tapi Kak Umar sebelum jadi artis sekolah acting atau ikut sanggar gak? Kalau sekolah acting kakak nggak pernah sih gitu, tapi kakak tuh termasuk tipe yang belajarnya tuh nggak cepet gitu, beda sama Kak Kori. Kalau Kak Kori itu dia cepet belajar, jadi begitu ayo syuting belajar begini, wah langsung bisa deh. Kalau kakak lumayan lama. Jadi begitu waktu itu ditawarin syuting sinetron pertama kakak yang seri yang lumayan panjang tuh ada dulu di TV7, judulnya Sayap Cinta Sang Bidadari. Sayap Cinta Sang Bidadari, di situ kakak jadi tokohnya Ricky, antagonis. Nah di situ kakak belajar gitu. Jadi itu lumayan rada-rada kikuk sih, kayak jadi kakak baru tahu tuh, oh ternyata di lokasi syuting tuh kayak gini, interaksi antara pemain tuh kayak gini, terus baca skrip, ngafalin gitu. Terus tapi sebelumnya memang kakak udah pernah syuting. Awal banget pertama kali tuh kakak tuh nggak sengaja gini. Jadi waktu itu ada stasiun TV namanya La TV. La TV dia punya program La TV kisah nyata. Ini misteri nih. Jadi Bukan la. bukan. dulu Dimas masih di mana tuh ya zaman itu. Jadi dulu La TV punya program La TV kisah nyata. Jadi dia 30 menit siarin sinetron horor tapi berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata ini kita nulis. Jadi berdasarkan penonton ngirim ke PH, nanti dari tulisan itu dibikin sinetron 30 menit. Nah, kakak waktu itu coba nulis karena wah, ini ada pengalaman horor nih gitu kan, kakak tulis, kakak datang ke PH-nya ditebet. Kakak datang ke PH-nya, pas kakak serahin ini PH-nya Dimas dong. Jadi Bukan kakak di sini. Jadi kakak serahin skripnya, ternyata kakak disuruh main, bukannya skripnya kakak dikerjain, malah kakak disuruh main gitu. Nah kakak waktu itu bingung tuh, belum tahu tuh skenario, dikasih skenario, ngafalinnya bukannya bagian kakak aja dialog kayak kakak, tapi dihafalin semuanya gitu. Wah gila nih. ternyata kan enggak, harusnya kan satu skenario itu dimengerti aja, dipahami, yang bagian kita aja yang dihafalin gitu. Itu awalnya sih dari situ, nggak kesengajaan, tidak tersengajaan Itu Kak Umar. Iya, jadi ceritanya kakak awalnya tuh sebenarnya niatnya untuk Ceritanya horor apa? Ceritanya waktu itu horor. Matiin lampunya Pak. Jadi waktu itu ceritanya kalau yang kakak iniin syuting itu ada 2 judul. Yang satu cerita tentang di pantai, jadi ada penghuni pantai gitu. Terus yang kedua itu mandor karet. Jadi mandor zaman dulu ada mandor dari Belanda, mandor karet, tapi dia saking pelitnya jadi penduduk sekitar tuh bilangnya mandor koret gitu. Itu kisah nyata tuh gitu. Jadi kayak semacam legenda lah gitu, cerita rakyat dari kakek cerita ke anak, cerita ke cucu, sampai ke sekarang gitu. Makanya ditulisin, dibikin sinetron waktu itu gitu. Nah kalau misalkan udah mulai yang panjang tuh ya, mulai yang sinetron beneran tuh kakak tuh ngalaminnya tuh
di TV 7 itu Sayap Cinta Sang Bidadari. Itu baru gitu kakak kayak mulai belajar, bener-bener mulai belajar dari situ kakak sebenarnya. Jadi bukan masuk kelas acting, sekolah acting, bukan, kakak belajar dari situ, jadi bener-bener belajar dari sutradaranya langsung, dari teman main, terus dari yang senior waktu itu gitu. Lebih ke penasaran film horor. Lebih horor Yang penghuni pantai. Coba jelasin cuplikannya aja. Jadi itu ceritanya dulu kakak tuh di situ berteman nih berempat. Jadi ada 1 perempuan sama 3 laki-laki. Nah yang perempuan ini dia bisa ngelihat gitu, dia punya kelebihan gitu, punya indera keenam. Nah pas kita lagi jalan-jalan di pantai, nah si yang teman kita perempuan ini dia kemasukan. Nah iya, jadi dia tuh jadi orang lain gitu. Kayak Kerasukan, dia jadi orang lain. Ternyata pas kita cari tahu dan kita ini, ternyata dia adalah penghuni pantai yang kita datengin. Penghuninya kuntilanak atau apa? Waktu itu ceritanya, jadi penghuninya itu adalah gadis desa yang tinggal di pinggir pantai yang dibunuh sama ada warga-warga jahat di situ gitu. Jadi kita akhirnya menyelesaikan masalah itu sebenarnya gitu. Terus lagu apa nih? Waduh. Minum lagi. Terus lanjutin. Kalau minum kan ada A-nya. Berarti kalau Dimas waktu itu kisah horornya. Iya. Ya, jadi Dimas di sekolah lagi. Serem banget. Belum. Nyali. Itu sekolahnya dulu. Kata kakak kelas 3 ya kan, waktu itu Dimas masih kelas 1. Katanya itu dulu ruang mayat, ruang sabu. Terus masa ruang mayat? Terus iya. Terus kan deket gitu ya kan ada pohonnya. Karena Dimas kan dulu kan kalau selesai sekolah Dimas main dulu sampai sore. Terus? Tahu nggak? Dimas sekolahnya kan jam 2 selesainya. Terus? Dimas pulangnya tahu jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Karena telat dijemput. Enggak. Dijemput. Oh, udah jemput tapi main. Ya, terus pas keluar Syaitonnya ngapain? Dia bertamu di atas kepalanya Dimas. Lah terus Dimas? Terus lihat atas teman-teman. Dimas ya udah di sana, teman-teman masih di sini. Sama amat sih dia. Tuh kan. Jangan tuh. Pertanda. Bener kan tuh. Langsung. Tuh merinding tuh, agak tuh. Habis itu Dimas lihat Kunti. Mbak Kunti, bukan Mbak Google. Melihat itu temen-temennya Dimas mau ngelapor ke kepala sekolah, takutnya kan nggak percaya begitu, ya udah kita rahasiakan. Jadi gitu udah selesai. Tapi kayaknya itu harus dibikin film. Oh iya, benar. Dimas yang main ya. Kau Mar, lebih suka film kayak di mana sih? Drama horor apa komedi-komedian? Kalau kakak sekarang lebih suka ke suspense sih. Lebih kayak ke kemarin Dima lihat di TV jadi di Raden Kian Santang kan. Oh iya, jadi itu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Iya. Itu kan capek nggak tuh di sungai? Capek nggak sampai belumutan? Capek nggak? Capek itu kan syutingnya sambil puasa kemarin. Terus Sunan Kalijaganya berantem mulu lagi sama malampir, sama ini, sama itu. Berantem mulu dia. Jadi tiap hari terbang ya? Iya. Jadi tiap hari tuh adegannya fighting. Tapi seneng banget. Fighting. Dima lihat. Tapi seneng banget. Malam-malam ya kayak gini. Ini
muka oma nggak ada capeknya. Tapi seneng itu soalnya mereka syutingnya disiplin. Dari terus tempatnya mulai gede kan? Tempatnya gede di ada Cibubur di Ibu Perta. Jadi mereka ada satu set ngebangun, ada istananya di situ, terus ruangan blue screen juga di situ. Terus mereka syutingnya disiplin enak. Jadi kita callingan pagi jam 7 jam 8, jam 12 malam udah selesai. Jadi nggak pernah ngelewatin itu. Jadi kita setiap hari sahurnya di rumah. Gitu. Kalau misalkan kita udah capek kalau pagi syuting terus ketemu pagi lagi itu yang capek sih. Prabu Siliwanginya harusnya di istana. Om George tuh temen kakak tuh. Hah? Udah lihat dalamnya belum istananya? Udah lihat. Enggak, itu mah set di set doang, dibikin doang. Gabus. Gitu. Tahu. Dari film semuanya sih memang udah lihat. Ini kalau sekali tonjok, push, itu pesawat lagi kerajaannya hancur. Nah, berarti cuma filmnya aja kuat, tapi aslinya sekali, push. Pakai satu kayak gini udah hancur semuanya. Sekarang paling cuma lantainya aja yang beneran. Kalau sekarang sih zamannya kita seolah-olah syuting di luar angkasa, padahal mah syutingnya di sini pakai green screen. Iya kan, udah canggih. Kita juga pakai bajunya green screen. Ikutan kita. Gitu. Kau Mar lebih suka peran apa? Kalau ditanya lebih suka peran, pasti perannya peran yang baik ya. Soalnya kalau misalkan peran yang jahat, yang ini kadang-kadang kita ngelakuin acting itu suka bertolak belakang. Kalau film ada yang jahat, aduh. Nah, yang nonton juga gitu kan, kesel kan? Jadi itu juga sebenarnya kalau aktor yang ngejalanin peran atau karakter yang jahat itu sebenarnya ada dilema di dalam hati aja sih sebenarnya. Itu yang harus kita kalahin. Kadang-kadang dia dalam hati itu kita nggak mau kayak gini nih, Sementara kita harus tulus dan ikhlas untuk acting supaya kelihatan natural. Gitu. Jadi kan itu ada kayak pertautan aja sih dalam hati. Biasanya kan Dima lihat kalau yang jahat nanti ada yang pura-pura baiknya ya disempet-sempetin aja ya kan. Banyak-banyak istighfar aja kalau lagi yang jahat yang jelek. Paling nanti ada orang yang story, kenapa marah-marah? Ini udah sholat kok. Ada cerita yang lucu nggak? Pas waktu syuting. Wah, ada banyak. Berkesan ya. Jadi nomor satu lessennya. Dulu kan kakak tuh kalau syuting itu di lokasi syuting itu belum bisa berhenti ngerokok. Iya, dulu kakak kalau di lokasi syuting pasti ngerokok. Nah ini nggak boleh sama kakak Kori kan. Jadi kakak diem. Jadi kalau cuman di lokasi syuting doang nih. Nggak apa-apa ya pakai lagu-lagu ya. Terus abis itu suatu saat kakak lagi syuting di Jogja, kakak lagi ngerokok tuh waktu itu. Tiba-tiba ditelepon sama Kak Kori. Kak Kori di Jakarta kan. Terus dia pas kakak angkat, halo yang, iya, kamu lagi ngerokok ya? Loh, kok tahu? Kakak batin. Kakak mikir, loh, kok tahu dia dari mana nih ya gitu, kok bisa tahu gitu, apa ada yang ngebocorin, apa ada ini, kok bisa tahu, bisa kaget gitu, kakak bisa ketahuan. Padahal enggak dong, Kak Kori di Jakarta kan, enggak. Terus abis itu akhirnya kakak kepo kan, akhirnya dia teleponin terus, kakak nggak angkat, akhirnya kakak angkat. Kakak ngaku akhirnya, iya maaf yang lagi, iya aku ngerokok. Terus dia bilang, kamu tahu dari mana gitu kan kakak tanya kan, ternyata dia tahu. Dia lagi nyuci sendal jepit kakak, terus di bawahnya tuh ada bekas rokok. Jadi kakak selama ini matiin rokok, injak sendal jepit. Makanya nggak boleh rokok, nggak sehat. Oh iya dong, sekarang udah berhenti. Rasain. Kalau cerita yang serem-serem waktu syuting banyak. Waktu di Bali, kakak lagi syuting Bali film. Syuting film layar lebar. Itu di Bali sebulan. Jadi kakak waktu itu di base camp di Jalan Legian. Terus itu kita lihat hotelnya ada 4 atau 5 lantai gitu. Kakak di paling atas kan, dapat kamar, satu kamar sama Aldi Taher gitu, sekamar. Nah terus
Itu setiap harinya tuh kedengeran tuh di samping tuh ada anak-anak main gitu, kayak umuran Dimas gitu main, kayak main kejar-kejaran gitu. Selain suara ombak di pantai, kedengeran suara-suara anak-anak gitu. Nah terus ini base camp waktu itu lagi kondisinya lagi syuting semua nih, kru pemain semua lagi syuting. Kakak waktu itu lagi ngadasin, kakak istirahat. Kakak bilang sama produser sama sutradanya, gue istirahat dulu ya di kamar ya, capek, pengen reading juga di kamar, pengen dalemin karakter. Akhirnya mereka jalan, terus kakak di kamar nih kan, bangun sekitar jam 10 jam 11 gitu, bangun masuk kamar mandi, sekalian reading di situ di kamar mandi. Kakak biasanya kalau misalkan sambil reading itu sambil ngapalin naskah itu di kamar mandi kan, nyalain shower. Aduh, udah umum itu. Ya, terus sambil dialog, sambil gini. Tapi dialognya itu yang kakak lagi hafalin ada kata-kata leak. Ada kata-kata leak. Jadi ada kata-katanya, ada kalimatnya. Kuntilanak, Gundorwo, leak. Nah, leak itu kan satu yang yang di Bali tuh. Kalau leak ya kuyang. Iya, jangan dibahas lah gitu. Iya, jangan dibahas gitu pokoknya. Waktu itu tapi kakak. Kalau mau bahas-bahas aja nggak apa-apa kok. Kakak waktu itu kakak sebutin gitu kan, karena emang dialognya di skenario gitu. Pas kakak sebutin, tiba-tiba itu anak-anak teriak, "Cut!" Loh. Kok dialognya kedengeran nih ke samping gitu loh, ke tempat anak-anak main gitu. Terus kakak waktu itu coba lagi ya, dikeluarin lagi kata itu, "Cut!" Ada teriakan lagi. Loh, kok kocak nih, kok dia dengerin ya. Terus kakak lagi sampai 3 kali tuh masih di-cut kan. Kakak bilang, ini sebenarnya di samping ini apa sih gitu, apa taman bermain anak-anak, lapangan, bukan. apa-apa. Bukan. Enggak, tuh kakak. Itu di sebelahnya tempat syuting baru. Anak kecil. Bisa jadi. Terus akhirnya kakak kepoan penasaran kan. Jadi kakak intip waktu itu, jadi di kamar hotelnya di lantai 5 ini, di lantai paling atas tuh ada kayak ada ventilasi udara gitu kan. Kakak manjat ya, kakak lihat. Pas kakak lihat pas kesini ternyata di samping itu adalah bangunan yang udah hancur. Jadi yang kesisa tuh kayak puing-puing gitu. Jadi di situ nggak mungkin anak-anak main sih sebenarnya. Jadi nggak tahu itu sebenarnya itu suara dari mana. Mungkin bisa jadi. Terus ada lagi kemarin kejadian. Lagi tuh. Kemarin kejadian kalau ini baru banget. Kalau ini belum kadaluarsa ini. Belum kadaluarsa, ini baru tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu lah. Jadi kakak tuh waktu itu baca statusnya ini Kang Diki Chandra, Om Diki Chandra. Dia bikin status kocak gitu. Saya cium bau kentut, dia bilang, dan saya marah karena yang kentut itu adalah saya. Wah, kocak. Besok ya kakak syuting sama dia, ya kan? Ya syuting sama dia. Nah, ini di Ragunan, di Taman Marga Satwa. Itu terkenal, itu rumah emang rada spooky emang. Pas kakak syuting itu sekitar jam 1 jam 2 ketemu sama satu frame nih sama Abah. Kan kakak manggilnya Abah Diki kan. Ngobrol doang. Bah, kemarin bikin status kocak banget, ketawa. Iya, masalah hitut kata dia, hitut kentut, masalah kentut gini. Oh, udah selesai tuh Kak. Selesai pagi tuh jam 4 jam 4:30 selesai. Jalan kakak kan nyetir sendirian. Set. Pas nyampe Uki, tahu-tahu ada bau kentut dong. Gila, bau kentutnya siapa yang kentut nih? Gue gak kentut kan, bukan gue nih. Pas nengok belakang kosong, lihat jendela rapet. Ih, pas jempu makin senget taunya. Wah gila itu sih, udah parah sih. Itu kocak, mengerikan dan kocak sebenarnya. Kenapa gak kasih Pak? Kalau misalkan kita pikir itu bau dari luar, kaca mobil ketutup gitu kan, nggak mungkin. Aduh, langsung mikir, langsung besoknya langsung nelfon, "Bah, ini siapa yang kentut, Bah, di mobil?" Umar eta mah nu kentut kan? Bukan. Bacaan. Gitu. Lanjut. Serem ya? Kok bisa? Bisa kan? Kak Umar istrinya
Kak Umar istrinya kan Kak Kori. Artis presenter. Nah, anak-anak Kak Umar kira-kira jadi artis juga nggak? Kayaknya sih passionnya bukan di situ. Aim sama Ula sih. Kayaknya dia lebih ke apa ya, kalau Bang Aim tuh lebih ke passionnya tuh lebih ke kayak animasi, kayak apa, cerita-cerita yang dia kalau nonton film misalkan Avenger apa segala macam yang dibahas tuh kayak animasinya gitu. Jadi kayak dia lebih kayak ke visual effect deh ntar deh. Jadi lebih ke belakang layar. Soalnya kalau misalnya kayak kakak gini, kakak ajakin, "Bang, ini ditawarin syuting nih, Bang. Ada brand susu nih, mau kamu nih gini." Wah, susah banget tuh ngebujuknya tuh. Ini sementara kakak sama Kak Kori udah ngokein nih gitu, tapi babangnya gini banyak alasan. Tapi akhirnya mau gitu. Jadi kayaknya passionnya bukan di situ. Nggak kayak Dimas, artis cilik. Gitu. Masih mikir. Enggak, Dimas masih mikir. Kan kalau passion orang beda-beda, makanya bakatnya beda-beda. Betul. Oke. Kak Umar udah pernah main film layar lebar? Udah dong. Film layar lebar, drama, Bebek Belur, film Bebek Belur. Bebek Belur. Ada cerita drama lumayan udah lama sih. Terus horornya ada yang di Bali itu sama Hantu Biang Kerok. Horornya 2. Biang Kerok. Hantu Biang Kerok ada. Itu horor komedi sih, lebih ke lucu-lucuan. Kak Umar ceritain suka duka jadi artis tuh. Waduh, lebih banyak sukanya sih kalau sama aja kayak Dimas kan. Syuting lebih banyak sukanya dong, ya kan? Karena apa? Karena yang kita jalanin, kerjaan yang kita kerjain adalah sesuai dengan passion dan hobi dan kesukaan kita, gitu. Ketika kita kerjain yang bukan di bidang kita dan bukan passion kita, itu akan lebih kesiksa sih, gitu. Lebih seperti itu. Lebih kucing. Iya. Loh, kok ketempel? Ini ada mantranya. Joko. Nah. Ini ada game. Tapi Kak Umar jawabnya harus 3 detik. Kalau lebih? Ya dikasih hukuman apa? Hukumannya apa ya? Jangan. Udah ngomong duluan. Nang. Aduh, salah. Ya, lanjut. Tahu hukumannya apa? Apa? Kak Umar harus nyanyi. Jangan nyanyi dah, acting aja dah. Acting aja dah. Oke, acting. Udah dipin. Iya, oke. Yuk. Ya. Pilih dapat peran di sinetron atau layar lebar? Layar lebar. Oke, 1 detik. Pilih peran antagonis atau komedi? 1. Komedi. 2. Lebih suka baca atau nulis? 1, 2, 3. Oke, nyaris. Pilih nasi kebuli atau gado-gado? Nasi kebuli. Alasannya? Hah? Alasannya? Alasannya karena kakak suka banget sama kambing. Kambing rasanya kan enak. Kita kan waktu di hotel kemarin kan makannya kambing terus. Soalnya kambing. Kambing. Lumayan. Jadi gimana? Masih mau lihat kakak acting nggak? Oh iya. Mau acting apa? Kamera. Acting apa? Acting berapa? Dari seneng ya. Seneng. Terus seneng, marah, sedih. Oke? Oke. Seneng dulu ya. Ini ekspresi aja ya. Ya. Seneng ya. Dimas kameranya. Dimas ngomong berarti kamera roll action. Okay? Kamera roll action.
seneng, iya kan? Terus abis itu seneng, marah. Marah. Dimas, kamu kok? Hah? Kamu bilang apa, Dimas? Itu marah level 3, belum level 10 ya itu ya. Sekarang apa? Kalau level Sedih, 10, sekarang sedih. Bilang sama Dimas, Ya. juniornya Dimas. Sekarang sedih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Apa, Din? Dimas? Salah. Udah antar nangis beneran lagi. Udah. Ngomong-ngomong itu tadi langsung masuk ke TV RCTI, GTV dan MNC TV. Oke, ini pertanyaan terakhir, gak pakai bayar, gak pakai tanaman, gak pakai minum, gak pakai apa, gak pakai bayar, gak pakai acting, gak pakai di apa, gak pakai kalah, ya, gak pakai detik juga. Iya. Pesan untuk anak Indonesia dari Kak Umar. Selalu semangat, selalu cinta sama bangsa dan negeri kita, dan jangan pernah berkecil hati untuk mencapai cita-cita. Oke? Nah, bakatnya Dimas kayak nari, nyanyi, itu kayak pisau, ingat ya. Jadi harus sering diasah biar tajam. Oke? Tas dulu. Makin tajam ya nanti ya. Makin tajam udah kan bisa dipakai. Kalau pukul kayak di mana? Kalau pukul nggak kepake pisaunya. Kasih ya Kak Umar. Sama-sama Dimas, dengan senang hati. Kakak juga thank you ya udah undang ke sini bisa sharing. Oke guys, sekian dari tadi bintang bincang. Ya, maaf kalau kebalik ya. Ya, maklumin ya. Soalnya nggak lihat teks ya. Ini kosong nih, gak ada apa-apa di sini. Ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and Sherlock. Iya Sherlock beneran. Biar tahu kita di mana. Kopi pitu. Kopi pitu enak. Enak.